Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara yang dirahmati Allah, dalam sebuah keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian Ramadan, dan Ramadan itu adalah syahrun mubarakun, bulan yang dibarokahi. Yang jadi pertanyaannya mungkin biasanya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan barokah pada bulan Ramadan itu? Apakah barokah pada bulan Ramadan itu diartikan seperti banyaknya makanan, banyaknya minuman, atau banyaknya atau melimpahnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, atau ditandai dengan banyaknya atau ramainya pasar, banyaknya orang yang berkumpul di sana gitu kan, ataupun banyaknya kebaikan-kebaikan yang secara rata oleh manusia itu disebutnya dengan kebaikan. Untuk menjawab ini, tentu kita mesti melihat lagi apa yang disebut dengan barokah, terutama dalam pengertian agama kita. Walaupun memang secara bahasa yang namanya barokah itu adalah tumbuh, berkembang, atau kebaikan yang berkesinambungan. Namun secara istilah, para ulama mengatakan bahwa barokah itu adalah kebaikan yang banyak, atau berkembang, berkesinambungan. Jadi, yang menjadi tolak ukur banyak, berkembang, dan berkesinambungannya itu bukan pada materinya, akan tetapi pada nilai kebaikan yang ada padanya itu. Maka dari itu, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa barokah itu adalah yang bertambahnya itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang bertambahnya itu adalah pahalanya. Karena inilah kebaikan yang menurut Allah itu adalah berupa pahala, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara, seperti ini. Kejadian apapun berarti. Kejadian apapun yang menimpa seorang hamba, baik itu kejadian tersebut disukai atau tidak, selama kejadian tersebut membuat si hamba itu semakin dekat, semakin taat kepada Allah, maka kejadian ini pun termasuk kepada barokah, atau bisa mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti miskin, sakit. Karena itu kebanyakan orang tidak menyukai kejadian tersebut kan, tidak menyukai takdir dari Allah Subhanahu wa taala berupa sakit dan kemiskinan itu. Tapi jika seseorang itu sakit, dan sakit itu semakin sakit orang itu semakin dekat kepada Allah, atau ketika seseorang itu miskin, lalu semakin miskin orang itu ia semakin dekat kepada Allah, maka kemiskinannya itu dan sakitnya itu bisa mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi, misalkan sebagaimana doa Rasulullah SAW kepada pengantin itu kan. Ada barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Pada doa tersebut ada kata-kata barakallahu laka wa baraka alaika. Ada baraka laka dan baraka alaika. Kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya sering diterjemahkan dengan semoga Allah memberikan barokah kepada kamu. Namun tentu saja dengan adanya dua kata yang berbeda ini, misalkan ada tambahan yang berbeda. Yang pertama barokah ditambah la, sedangkan yang kedua barokah ditambah ala, tentu mempunyai kedalaman makna yang berbeda. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa barokah la itu ini menunjukkan atau mengandung pengertian barokah ketika seseorang itu berada dalam kelapangan. Sedangkan barokah ala, barokah ketika seseorang itu berada dalam kesempitan. Mungkin maksudnya seperti ini. Semoga Allah memberikan barokah kepada kamu ketika kamu berada dalam kelapangan, dan juga ketika kamu berada dalam kesempitan. Jadi sekali lagi, intinya berarti
bahwa barokah itu bukan pada pertambahan materi, akan tetapi kebaikannya itu yang banyak, dan makna kebaikannya ini yang mesti dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebaikan yang banyak, bertambah, menetap, nah ini bisa berarti pahala, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dilanjutkan dengan pertanyaan tadi, apa kaitan barokah pada bulan Ramadan? Sebagaimana hadis tadi, dari lanjutan dari kata-kata qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian Ramadan, dan Ramadan itu adalah bulan yang dibarokahi. Rasulullah melanjutkan dengan kata-kata iftaradallahu siyamahu. Allah telah mewajibkan pada bulan Ramadan itu saum. Lalu tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibuka pintu-pintu surga dan ditutup atau dikunci pintu-pintu al-jahim, neraka al-jahim. Terus wa tughallu syayatin, setan-setan itu dibelenggu, dan fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Pada bulan tersebut ada satu malam yang dinilai lebih baik daripada 1000 malam. 1000 bulan, maaf. Terus juga Rasulullah mengatakan, man hurima khairoha faqad hurima. Barang siapa yang dihalangi kebaikannya itu, maka dia telah dihalangi. Dan pada keterangan-keterangan yang lain juga Rasulullah mengatakan bahwa di antara keistimewaan ataupun keutamaan bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran, ada Qiyamu Ramadan, ada pelipat gandaan pahala. Maka dari itu, keutamaan dan kelebihan yang diberikan Allah pada bulan Ramadan inilah yang disebut dengan barokah yang ada pada bulan Ramadan itu. Jadi sekali lagi, berbagai keutamaan, keistimewaan pada bulan Ramadan inilah yang disebut dengan barokah Ramadan. Karena semuanya ini, baik itu saumnya, qiyamu Ramadannya, pelipat gandahan pahalanya, dan sebagainya, ini bisa membuat seorang hamba itu semakin dekat dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat disampaikan. Wa barakallahu li wa lakum.